Jadi ini ada berita menarik ya, yang saya harus ulas karena dari sahabat baik saya Muhammad Kodari ya. Jadi sahabat sekalian, apa yang dikatakan Kodari ini menjadi menarik karena dia mengucapkan bahwa partai yang dibentuk Anies atau yang bakal dibentuk Anies itu berpotensi menjadi terbesar katanya. Pastinya menarik gini ya, sangat menarik. Kok bisa dia berpikir? Harus lihat ya, apakah dia cuma gombal-gombalan, apakah Kodari serius mengungkapkan dan mengucapkannya. Ya tentu dengan kekritisan kita ya untuk melihat fenomenanya, argumentasinya dan lain sebagainya. Kita lihat ya, kita bacakan ke sobat era sekalian. Kodari teman saya ya. Oke, sahabat era sekalian, Kodari titik 2 partai yang didirikan Anies itu berpotensi jadi yang terbesar di Indonesia ya. Oke, jadi kita bacakan ya, why tentunya. Ini namanya HP ya, sering dipakai. Oke, fajar.co.id Jakarta. Pengamat politik Muhammad Kodari menyampaikan pandangannya terkait potensi politik Anies Baswedan yang saat ini masih memiliki popularitas yang kuat, terutama di Jakarta. Menurut Kodari, jika Anies memutuskan untuk mendirikan partai politik, ada peluang besar baginya untuk membentuk partai yang menjadi kekuatan utama di Indonesia. Kalau mendirikan partai politik, katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti hari ini. Ujar Kodari dikutip dalam unggahan akun X @ILC_Talkshow ya. Dalam hasil survei terbaru, Anies berhasil meraih sekitar 25% suara di tingkat nasional. Hari ini saya lihat popularitasnya masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya ada pendukung ibu bapak. Kemudian di surveinya kemarin tinggi. Di nasional dapat suara 25% sebutnya. Kodari menilai jika dukungan sebesar itu dapat ditransformasikan menjadi basis suara untuk partai politik yang ia dirikan. Kodari menilai dukungan sebesar itu jika dapat ditransformasikan menjadi basis suara untuk partai politik yang ia dirikan. Sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, maka partai itu yang berpotensi menjadi yang terbesar di Indonesia, ucapnya. Tambahnya, Anies memiliki peluang besar jika berhasil mempertahankan perolehan suara 25% secara nasional hingga 2029. Partai ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia, tandasnya. Sebelumnya, aktivis Faisal Assegaf mengungkapkan bahwa setelah Anies Baswedan tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, sejumlah aktivis di Partai Negoro telah mengirimkan pesan kuat kepada Anies untuk bergabung atau bahkan membentuk partai baru. Menurut Faisal, peluang bagi Anies untuk bergerak di jalur politik independen semakin terbuka. Jalan semakin terbuka, ujar Faisal dalam keterangannya di aplikasi X. Faisal juga mengungkapkan bahwa ada gagasan yang berkembang untuk menyatukan sejumlah partai kecil dan melebur menjadi satu partai besar yang dipimpin langsung oleh Anies Baswedan. Bahkan muncul gagasan untuk menyatukan sejumlah partai kecil, melebur menjadi satu partai dan dipimpin langsung oleh Pak Anies selanjutnya. Partai ini nantinya akan diisi oleh berbagai tokoh kritis, elemen rakyat dan aktivis pergerakan yang mendukung agenda perubahan, serta diisi oleh berbagai tokoh kritis, elemen rakyat dan aktivis pergerakan dan lain-lain sebutnya. Dikatakan Faisal, semua jalan masih tersedia bagi Anies jika ingin terus berkarir di dunia politik. Semua jalan tersedia bagi Anies dan lebih dari 50 juta rakyat yang setia berjuang di jalan perubahan, mendukung agenda perubahan, imbuhnya. Bagi Faisal, ketika semua partai politik tersandra dan menjadi alat kepentingan kartel politik,
inilah saatnya untuk bangkit dan bersatu melalui partai baru yang memiliki visi perubahan nyata. Saatnya bangkit dan bersatu melalui partai baru, tukasnya. Faisal bilang dirinya dan orang-orang di Partai Negoro siap memberikan dukungan yang tulus untuk seorang Anies. Saya dan kawan-kawan di Partai Negoro dengan tulus siap memberi dukungan dan berjuang dalam satu barisan gerakan perubahan kuncinya. Ya, sobat RH sekalian, ya, itu dari dua aktivis yang sangat kritis, ya. Walaupun saya bilang kalau Kodari itu bukan sangat kritis, dia patuh. Jadi dua aktivis, yang satu patuh, yang satu kritis, ya. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Kodari berdasarkan kalkulasi politik hari ini, ya. Tapi dia bilang wanti-wanti kalau membentuknya 5 tahun nanti menjelang Pilpres misalnya, wah itu popularitas Anies belum seperti hari ini. Ya, dia mengatakan popularitasnya tertinggi di Jakarta, kemudian untuk nasional paling tidak dia punya suara 25%. Itu a genuine vote loh. Jangan-jangan lebih dari itu, ya. Kita kan tidak begitu percaya kemarin 58,58% itu dari the genuine vote, ya. Bisa saja kemudian yalah, kita tahu lah, you know lah, ya. Karena itu apa yang dikatakan Kodari itu ya tidak berlebihan. Jadi Kodari pasti tahu betul, ya, sebagai seorang ahli survei, surveyor, pollster, dia tahu betul bagaimana sebuah partai atau sebuah gerakan politik, ormas, whatever the name, itu akan berkembang dalam kondisi tertentu. Kalau kita bicara mengenai survei, mengenai bagaimana besarnya sebuah partai politik atau sebuah ormas atau sebuah gerakan, maka the first requirement itu apa? Tokoh. Jadi kalau dia punya tokoh yang besar, tokoh yang moncer, tokoh yang bisa dijual, insya Allah kemudian partai itu, let's say kita ngomong partai politik, ya, nggak usah ngomong yang lain, maka partai itu bisa diikuti. Tapi kalau dia tidak punya tokoh yang besar, ya sulitlah untuk diikuti, ya, karena biasanya tokoh itu yang akan diikuti pertama kali. Nah, selain tokoh barulah yang lain-lain, ya. Biasanya ideologinya, macam-macamnya lah, ya, potensinya dan lain sebagainya. Tapi tokoh we put at the first place, ya. Jadi kalau tanpa tokoh yang moncer akan sulit membentuk partai politik. Jadi kalau misalnya ada kesulitan membentuk partai politik bagi tokoh-tokoh tertentu, ya wajar kalau ketokohannya tidak semoncer Anies Baswedan. Ketika misalnya Prabowo Subianto membentuk Gerindra, dia punya dua modal. Pertama ketokohannya, kedua ya modal kapital. Dan tapi jangan lupa, dia menjadikan Gerindra itu eksklusif untuk dirinya sesungguhnya. Ya, yang lain memang mengikuti Prabowo, tetapi intinya itu kendaraan politik dia. Nah, Anies bisa terjebak seperti Gerindra juga, tetapi mereka jangan lupa, yang mengikuti Prabowo bukan orang-orang kritis seperti yang akan ikut dengan Anies Baswedan. Yang mengikuti Prabowo pasti orang yang bisa ditundukkan oleh kemauan dia. Tapi yang mengikuti Anies bisa jadi orang yang ya tidak berharap finansial apa-apa dari Anies. Anies bukan orang yang punya harta yang kaya raya, ya, triliunan seperti Prabowo Subianto. Kalau kita ikut dia maka barangkali ada tawaran kenikmatan hidup di sana. Tapi Anies menawarkan sebuah gelombang perubahan yang barangkali secara individual kita pun belum tentu juga merasakan kecipratannya, tetapi kita merasa bahwa itulah jalan yang benar, jalan yang lurus, siratul mustaqim. Jadi saudara sekalian, saya tidak memaksa Anda apakah mau percaya atau tidak dengan statement Kodari. Saya hanya mengatakan menarik ketika Kodari yang notabene adalah sangat pro Prabowo Jokowi, ya, Jokpro Jokowi Prabowo, tiba-tiba bicara mengenai kemungkinan partai Anies menjadi partai yang besar. Partai yang dibesut Anies whatever the name party, ya. Kita tidak tahu partai apa yang akan
dia kasih namanya nanti, ya, atau Partai Perubahan, Partai Pergerakan Perubahan, Partai Garda Perubahan, Partai Perubahan Indonesia, Partai Perubahan Dunia. Yang jelas adalah bahwa partai itu merupakan partai yang memang dibesut Anies, dan Anies sebagai pionirnya. Tapi bro Anies, jangan lupa Anda tidak boleh membentuk partai politik eksklusif untuk kerabat Anda saja. Nah, jadi from the beginning kita ingatkan, jangan terjebak pada eksklusivisme, apalagi kepada one person show, dan kemudian ujung-ujungnya otoritarianistik. Nah, jangan ya. Coba kita lihat komentar Sobat Era sekalian terkait dengan apa yang disampaikan Kodari ini ya. Menarik sesungguhnya ya, apa yang disampaikan Kodari ya. Oke, coba kita bacakan ya. Anies mantap, pastinya Bang Refli. Yang penting Pak Anies komitmen dengan perubahan. Bang, bahas misteri kematian Pak Faisal yang diduga kuat dibunuh oleh operasi intelijen. Gimana cara membahasnya? Memang ada gosip ke arah sana. Gosip yang sama juga melanda misalnya Rizal Ramli, Tengku Zulkarnain, dan lain sebagainya. Tetapi kita kan tidak bisa berspekulasi. Karena memang Faisal Basri meninggal setelah dari Aceh tanggal 1 September. Tapi saya tidak tahu selanjutnya ya.